Ada satu berita yang cukup viral belakangan ini di Sawal ini di grup WA. Kalau tidak salah ada 3 grup di HP saya yang memviralkan perkara ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Mohon maaf, ini belum saya pindahkan ke laptop ya, sekalian. Sepertinya Bapak Ibu mungkin juga pernah mendengar ini. Ya, kalau Bapak Ibu kelihatan seperti ini gambar grupnya, sekumpulan orang menggunakan ikat kepala berwarna hijau maron, kemudian menyanyikan sebuah lagu penyambutan dan ucapan selamat kepada Al-Mahdi. Pernah mendengar? Pernah ya? Ini saya mendengar. Ya. Pernah mendengar Bapak Ibu? Suaranya jelas? Jelas, ya. Ini kalau tidak salah baru-baru ini ya Bapak Ibu. Baru-baru ini viral. Nah, video ini dari Libanon Bapak Ibu, bukan dari Palestina. Benderanya beda dengan Palestina. Saya lihat benderanya beda. Wajah orang-orangnya memang hampir sama, tapi lihat ikat kepalanya, itu bukan orang Hamas, bukan Izzuddin Al-Qassam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang hadir ada 7.500 orang nih. Tapi yang jawab salam saya hanya 17 orang saja. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya jika punya hutang, ya Allah lunaskan hutang dan cicilannya. Oh, ayanu amin, berarti ayanu gaduh hutang serang cicilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Badiru bil amali shalihat fasatakunul fitan kakitaidil al-muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidini kalqabidi alal jamri. Al-hadis wa kamakal sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulul karim wa nanu ala dhalika la minasyahidin.
langkung utami orang sami-sami panjatkan puja-puji sinarang syukur orang ke Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina ieu subuh Allah Subhanahu wa taala mamarin kanikmatan anu sakitu agengna. Kenikmatan yang begitu besar bagi kita sebagai seorang manusia, wabil khusus sebagai seorang muslim. Dan itu adalah nikmat iman dan Islam. Kenikmatan inilah yang menghantarkan kita hadir di masjid ini subuh ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah ini adalah salah satu parameter iman seseorang. Bahkan dikatakan al-farqu bainal mu'min wal munafiqin sholatain, ya sholatani. Ada dua sholat yang menjadi pembeda antara orang beriman dan orang munafik, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ya. Maka orang-orang yang hadir di sholat subuh berjamaah itulah orang yang mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar. Mudah-mudahan sholat subuh kita tadi makin mengokohkan status kita sebagai orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sholat subuh ini ternyata merupakan tiket untuk bisa bertemu dengan Allah tanpa hijab. Orang boleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika ahli surga masuk ke dalam surga. Lama dakhala ahlul jannati jannata. Tatkala ahli surga masuk ke dalam surganya, Allah bertanya kepada mereka, hal raditum, apakah kalian ridha? Apa kata para ahli surga ini? Ya Rabbana kaifa la narda? Ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimana kami tidak ridha? Awalam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau telah membuat wajah kami putih bercahaya? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah selamatkan kami dari api neraka? Wa tudkhilnal jannata, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Kaifa la narda, bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Maka apa kemudian kata Allah, kalian baru masuk ke dalam surgaku. Lakinnani fashhadu wallah wali bi'izzati wa bizalali, demi jiwaku dan demi kekuasaanku dan demi kekagunganku, kata Allah. Al-yawma ahlaltu lakum ridwani wa haramtu lakum ghadabi. Hari ini aku halalkan keridhoanku kepada kalian dan aku haramkan kemurkaanku kepada kalian. Maka kemudian malaikat diminta menghadirkan hidangan yang pertama. Ada yang tahu para bapak hidangan yang pertama disajikan untuk ahli surga? Barangkali pernah dapat bocoran di grup WA. Ya, bukan sobek belut, bukan pecel lele, bukan juga tutuk oncom, bukan. Ternyata makanan pertama yang dimakan, fa inna awwala ta'ami ya'kuluhu ahlul jannah. Sesungguhnya makanan yang pertama kali dimakan ahli surga adalah faziyadatu kabidil haut, tambahan hati ikan hiu. Ada yang menyebutkan begitu. Jadi dibikin tambahan hati ikan, dibikin puding, ada flaknya. Ya, kayaknya begitu Bu, taksiran saya. Diberikan kenikmatan itu, ditanya, hal talazzatum, apakah akan merasa lezat? Ya Allah, belum pernah kami menemukan makanan selezat ini selama kami hidup di dunia. Itu baru hidangan pembuka, ditambah lagi, ditanya lagi, ditambah lagi, ditanya lagi, sampai habis semua kenikmatan Allah berikan pada mereka. Lalu ditanya, hal talazzatum, apakah kalian merasa lezat dan nikmat dengan kenikmatan tadi? Mereka tidak bisa menjawab, hanya bisa menjawab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka apa yang terjadi kemudian? Allah buka hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Para Allah, ternyata puncak kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah tanpa hijab. Bukan menikmati hidangan. Itu sih sajian surga. Tapi puncak dari kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah tanpa hijab. Konon
antara kita dengan Allah sekarang ada 70.000 hijab, Bapak Ibu. Seorang ahli sufi, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan antara kita dengan Allah sekarang ada 70.000 hijab. Yang dengan 70.000 hijab ini gravitasi kita normal. Kita bisa melakukan aktivitas dan mobilitas di muka bumi ini dengan baik. Nah, nanti puncak kenikmatan surga yang tidak ada lagi kenikmatan setelah ini adalah melihat wajah Allah tanpa hijab. Ahli surga Firdaus akan melihat wajah Allah tanpa hijab setiap saat. Ahli surga paling bawah Baitul Ma'mur akan melihat wajah Allah tanpa hijab setiap pagi dan petang. Ya. Salah satu tiket untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab adalah sholat subuh berjamaah. Ya. Wa man yurid ayyaltaqi rabbahu biduni hijab falyafaz hadhihi shalah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, maka jagalah sholat ini. Maksud Rasulullah adalah sholat subuh berjamaah. Maka saya doakan jamaah Masjid Al-Hasan ini mendapatkan tiket bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin. Bapak Ibu mau bertemu dengan Allah tanpa hijab? Mau duluan atau saya belakangan? Atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Oh gitu ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para sesepuh kami, para tuan guru-guru kami, para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah. Masih dalam suasana Syawal. Hari ini kita ada di tanggal 16 ya. 16 apa 17? 16 ya, 16 Syawal. Saya mewakili keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu berita yang cukup viral belakangan ini di Syawal ini di grup WA. Kalau tidak salah ada 3 grup di HP saya yang memviralkan perkara ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Mohon maaf ini belum saya pindahkan ke laptop ya Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Bapak Ibu mungkin juga pernah mendengar ini. Ya kalau Bapak Ibu kelihatan seperti ini. Gambar grupnya sekumpulan orang menggunakan ikat kepala berwarna hijau maron, kemudian menyanyikan sebuah lagu penyambutan dan ucapan selamat kepada Al-Mahdi. Pernah mendengar? Pernah ya? Ini saya mendengar. Ya. Pernah mendengar Bapak Ibu? Suaranya jelas? Jelas, ya. Ini kalau tidak salah baru-baru ini ya Bapak Ibu. Baru-baru ini viral. Dan ada yang menanggapi bahwa ini adalah kaum muslimin Palestina. Kaum muslimin Palestina yang ternyata sedang siap-siap menyebut Imam Mahdi. Ya, salam ya Mahdi, keselamatan bagimu wahai Al-Mahdi. Ya. Judulnya itu. Ketika saya membaca di grup, loh, ini bukan orang Palestina. Wallah kalau saya lihat, ini bukan orang Palestina. Ya, tapi mirip orang-orang Libanon. Libanon dengan Palestina beda, Bapak Ibu. Kalau Palestina adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Libanon sekarang dipimpin oleh Hizbullah.
pimpinan Hasan Nasrullah. Akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Syiah. Syiah. Saya cari sumber dari video ini, ketemu. Dari awal sampai akhir tuh panjang. Kurang lebih ada 7 menit. Di awal itu ternyata diperlihatkan foto-foto tokoh-tokoh Syiah dunia. Salah satunya ada diperlihatkan di video ini. Di awal video ini adalah foto Khomeini. Foto Khomeini. Dan dia adalah pemimpin spiritual Syiah yang menggulingkan rejim Syah Iran. Yang dunia mengaku hebat, takjub dan memuji langkah-langkah Khomeini, termasuk almarhum Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau sempat memimpin Al-Quds Institution, tempat saya belajar tentang sejarah pergerakan Islam dunia. 2006 sampai 2010 saya bergabung dengan Al-Quds Institution, pusatnya di Qatar, Bapak Ibu. Ketuanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi sampai beliau wafat. Sempat kita mengundang beliau untuk seminar di Indonesia, di Bandung. Kami mengundang beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita. Tapi sayang sekali pihak Mesir tidak mengizinkan beliau terbang meninggalkan Mesir. Kami minta gantinya Syekh Faiz Harara, itu pun sama. Luar biasa. Nah, beliau sempat pula mengacungkan jempolnya kepada Khomeini karena kehebatannya menggulingkan rejim Syah Iran yang merupakan boneka Amerika di Iran. Maka diikuti oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanda petik ulama Sunni. Namun apa yang terjadi? Begitu tahu ternyata akidah Khomeini adalah Syiah, menyesal mereka, termasuk Dr. Yusuf Qaradawi. Bahkan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, saya meminta maaf kepada umat Islam dunia yang sempat saya mengajak mereka untuk membantu dan mendukung siapa? Khomeini. Ternyata beliau Syiah, begitu tahu beliau Syiah, ya, maka beliau meminta maaf dan mengatakan kalau Syiah bukan Islam. Itu kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, belakangan muncul lagi setelah Syiah di Indonesia ini redup pasca meninggalnya pemimpin Syiah di Indonesia. Siapa? Dr. Jalaluddin Rahmat. Dan sempat kami viral ketika kami berada di Jakarta. Saya diundang oleh para dewan pakar dari Aliansi Nasional Anti Syiah untuk hadir mewakili pemuda. Kita audiensi dengan Komisi 8 DPR MPR RI langsung di gedung DPR MPR RI Jakarta, Monas. Kenapa kami audiensi dengan Komisi 8? Karena Komisi 8 ini yang membawahi tugas-tugas untuk mengontrol pemerintah dalam hal akidah umat Islam di Indonesia, akidah umat beragama. Dan dia Komisi 8 ini ada wakil ketua Komisi 8. Ada beberapa wakil. Salah satunya ada Profesor Dr. Sodik Mujahid. Salah satu pemimpin Darul Hikam Bandung, Dago. Ada juga Jalaluddin Rahmat dari fraksi PDIP. Ternyata beliau tidak hadir karena tahu kita akan menelanjangi akidahnya. Jalaluddin Rahmat tidak hadir. Yang hadir satu saja, Ibu Maria. Itu dari PDIP dan dia bukan Muslim. Kita bedah akidah Syiah saat itu langsung di hadapan Ketua Komisi DPR MPR RI Komisi 8. Sayang sekali Jalaluddin Rahmatnya tidak hadir. Saya pernah ikut membubarkan, mohon maaf saya tidak bermaksud ujub, ketika ada acara Asyura, itu saya sempat hadir bersama Anas dan Pak Atian Ali, memerintahkan untuk bubarkan, sampai kami datang ke rumahnya Jalaluddin Rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau ini dulu tokoh Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah ingin punya data otentik asli dari Iran tentang kelompok yang satu ini. Namun apa yang terjadi? Pulang dari Iran bukan membawa dokumen tentang Syiah, dia malah membawa akidah Syiah. Dan dia sendiri menyatakan, saya Syiah, kata beliau.
Baik para Allah dan Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini saya membahas tentang ini. Nah, Lebanon itu adalah satu dari 4 negara pecahan Syam. Dulu Rasulullah SAW menyebutnya Syam. Ya, belum ada istilah sebutan Palestina, belum ada. Nah, baru di zaman pasca Mulkan berdiri, di zaman Mulkan Adhan, dinasti Fatimiyah kalau tidak salah berkuasa di dunia, di Mesir. Nah, dinasti Fatimiyah ini sempat disinyalir berakidah Syiah, tapi ternyata ada pro dan kontra. Ringkas cerita, di tanah di Laut Gaza itu ditemukan sebuah kapal besar mendarat di pelabuhan Gaza. Itu ditemukan dan bertuliskan FLST, Filistin, FLST Nun, Filistin. Nah, dari situlah diberi nama Palestina. Nah, pecah menjadi 4 tahun 1916. Prancis dan Inggris membagi 4. Bumi Syam, Palestina dan Lebanon, Palestina dan Jordan diberikan pada Inggris. Lebanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah pembantaian terjadi pada umat Islam di sana. Allah, pasca Prancis dan Inggris menguasai 4 negara ini dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang menjadi bonekanya, di Palestina ada Fatah yang menjadi underbow-nya Israel yang dikuatkan oleh sekutu Inggris. Di Jordan ada Raja Hussein yang menjadi sahabatnya Inggris. Di Suriah ada Hafid al-Assad, bonekanya Prancis. Di Lebanon ada orang Hizbullah, yes, dulu dan sampai sekarang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Dia berakidahkan Syiah. Nah, video ini dari Lebanon, Bapak Ibu, bukan dari Palestina. Benderanya beda dengan Palestina. Saya lihat benderanya beda. Wajah orang-orangnya memang hampir sama, tapi lihat ikat kepalanya, itu bukan orang Hamas, bukan Izzuddin Al-Qassam. Qadarullah, saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Hamas, ya. Satu saja yang tidak pernah bertemu dengan saya tidak pernah bertemu dengan beliau, adalah Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, dengan asistennya. Saya sama berguru pada beliau, Syekh Mustafa dan yang lain. Pengalaman saya waktu itu aktif di Al-Quds Institution. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu kenapa video ini dimunculkan. Apakah ini merupakan sebuah isyarat kalau Syiah mengaku masih ada, betapapun tokoh-tokohnya sudah meninggal dunia? Sepertinya ini digodok lagi oleh orang Yahudi menjelang kehancuran Yahudi. Bapak Ibu, di waktu yang sama, mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada kejadian di bulan Ramadan kemarin. Israel makin kejam kepada umat Islam Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kondisi Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam dunia. Seperti inilah kiblat kita yang pertama ketika umat Islam tidak mengunjunginya, terutama umat Islam Indonesia. Ini adalah kiblat umat Islam dunia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj tahun ke-11 Bi'sah, tepatnya tanggal 27 Rajab, 11 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Menurut riwayat yang mu'tabar, Rasulullah SAW mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa inilah Allah wajibkan sholat 5 waktu kepada kita umat Islam. Kiblatnya bukan Ka'bah, bukan ke Mekah, ke Ka'bah, tapi ke sini Bapak. Dan inilah kiblat para nabi dan rasul. Mayoritas para nabi dan rasul kiblatnya ke sini. Hatta Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam kiblatnya ke sini. Hatta Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj
16 sampai 17 bulan kiblatnya ke sini, ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun yang luasnya 14,4 hektar, 144.000 meter persegi luasnya. Di dalamnya ada 5 masjid. Yang pertama ada Masjid Dome of the Rock yang kubahnya kuning, itu emas. Dinamakan Qubatus Sohroh karena di dalamnya ada batu Sohroh, batu Isra Mi'raj, batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah hingga ke Sidratul Muntaha. Yang kedua Masjid Qibli, ya, masjid yang kubahnya hitam, masjid yang pertama kali digunakan kaum muslimin oleh para sahabat. Digunakan para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah setelah turun Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, salat pertama salat asar menghadap ke Ka'bah. Salatnya di Masjid Qibli, maka dinamakan Masjid Qibli, kubahnya hitam. Di sebelah selatan dari Masjid Dome of the Rock. Di bawahnya ada Al-Aqsa Al-Qadim, Masjid Al-Aqsa yang dahulu luasnya sama dengan Al-Aqsa dengan Qibli. Sebelah kanan dari Masjid Qibli ada Masjid Marwani. Di bawah lantai Al-Aqsa ada Mihrab Siti Maryam. Nah, itu masjid yang keempat. Yang kelima, sebelah kiri Masjid Qibli ada Masjid Buraq. Cincin besi yang digunakan Rasulullah mengikatkan buruk sampai sekarang masih ada. Ya, Bapak Ibu yang mau berkunjung ke Masjidil Aqsa boleh daftar, nanti kita berangkat sama-sama atas nama Jamaah Masjid Al-Hasan Panyawangan. Bawa spanduknya, nanti kita foto di Masjidil Aqsa. Amin. Berkunjunglah ke sana mumpung masih aman. Nah, saya curiga video ini diangkat itu dengan motif satu, ingin mengingatkan kepada dunia kalau Syiah masih ada. Betapapun tokoh-tokohnya sudah meninggal dunia, baik di Iran ataupun di Indonesia. Yang kedua, mereka ingin menutupi kejahatan Yahudi terhadap Palestina dengan munculnya video ini, Bapak. Ini dua catatan saya belakangan ini. Apalagi Yahudi sudah mulai kehilangan popularitasnya. Negara-negara Eropa sudah mulai meninggalkan Israel. Selain dilanda oleh konflik internal, terjadi inflasi luar biasa di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Israel mengalami tekanan berat, ditinggalkan negara-negara pendukungnya. Belgia, Swedia, Prancis, ya sudah mulai, bahkan Prancis sudah mulai menikah, dan PBB sudah mulai hampir cenderung untuk mulai mempertimbangkan desakan dari negara-negara Islam dan dunia tentang kejahatan Yahudi di tanah Palestina. Salah satunya ini yang Bapak Ibu saksikan. Inilah yang terjadi di Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama kalau kita tidak berkunjung ke sana, Bapak Ibu. Bapak yang barusan yang sebelah kiri itu ada pimpinan organisasi penampungan donasi untuk korban kebiadaban Israel. Kami diperingatkan, ditelepon oleh tentara di belakang, maksudnya di luar rumah sakit, waktu kalian habis cepat keluar. Ya, kami beruntung masih bisa diizinkan untuk berkunjung ke sana, Bapak Ibu. Harusnya Februari kemarin saya berangkat kembali ke Palestina, namun Februari kemarin saya sakit dan di sana sedang turun salju, Bapak Ibu. Saya dapat informasi di sana sedang turun salju dan saya sedang sakit, jadi saya belum berangkat lagi sampai hari ini. Mohon doanya bulan ini, kalau tidak bulan ini, bulan depan teman-teman akan berangkat kembali ke Palestina dan Turki. Mudah-mudahan ada jamaah Al-Hasan yang bisa menyertai Bapak Ibu, biar melihat langsung seperti apa penderitaan saudara kita di sana. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dan ini donasi yang pernah kami berikan juga kepada mereka. Ini guru kami, Syekh Abu Royan. Melalui beliau ini kami salurkan bantuan kepada korban kebiadaban Israel. Jamaah dari Sumatera Utara yang beberapa kali kami kunjungi minta untuk memotivasi jamaah, tolong diperlihatkan spanduk bantuannya, Ustaz. Nah, kita minta kepada Syekh, tolong buatkan spanduk seperti ini.
Ya, beliau adalah guru kami. Di hotel kami bertemu dengan utusan dari Muslim yang ada di West Bank. Kalau tadi Gaza, nah ini West Bank, tepi barat. Kami bertemu jam 1:30 malam agar Israel tidak mendeteksi keberadaan kami. Donasi pun kami berikan kepada beliau. Bapak Ibu, ini bukti, mohon maaf saya beritakan ini supaya Bapak Ibu mendapatkan bukti. Karena belakangan ini volunteer atau filantropi seperti kami sedang diawasi oleh pemerintah, termasuk ACT kemarin. Maka saya perlihatkan ini bukti-bukti Bapak Ibu. Dan saya langsung diminta hadir oleh Imam Masjidil Aqsa, Ketua Rabbitul Ulama Palestina, Ketua MUI-nya Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Basi, beliau guru saya. Ini guru saya sejak tahun 2016. Kami belajar bersejarah pada beliau. Bersama istri, saya serahkan donasi itu dalam bentuk uang dolar, karena rupiah kita tidak laku Bapak Ibu. Sedih saya. Seorang pemuda mengantarkan saya ke titik yang paling bagus untuk mengambil foto dinding ratapan, Wailing Wall. Dia ngantar saya. Ini view yang bagus. Terima kasih saya bilang. Saya kasih 50.000, nggak mau. Saya kasih 100.000, nggak mau. Dia ambil uang ini nggak laku di negara kami. Gitu. Aduh, malu saya. Padahal itu uang terbaru itu yang saya punya. Lalu saya keluarkan uang real, ada 4 real. Dia ambil uang 4 real tadi. 4 real berapa? 16.000. 16.000 diterima. 100.000 dia tolak. Dia bingung, nuker rupiah kemana, nggak bisa di Palestina. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu barangkali. Nah, kejahatan-kejahatan Yahudi seperti ini yang coba ditutup-tutupi lewat media Bapak Ibu. Nah, khawatir saya diviralkannya berita ini adalah untuk menutupi proyek Yahudi yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Bapak Ibu, inilah saudara-saudara kita dari Ramallah kalau tidak salah. Para pemuda ini rindu ingin sholat berjamaah di Masjidil Aqsa di bulan Ramadan kemarin. Ini bulan Ramadan. Setelah mereka berhasil memotong ram kawat berduri yang berlistrik, ada kabel listriknya itu. Orang terkena sengatan itu bisa terkena sengat listrik. Ada yang meninggal di atas dan jatuh ke bawah. Ini dinding apartheid yang memisahkan Palestina dengan Israel. Panjangnya 715 km, kurang lebih, memisahkan Palestina dengan Israel. Tingginya 8 meter, lebarnya 1,25 meter. Pemuda ini rindu ingin sholat berjamaah Jumat di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Begitu ketahuan, dikejar sampai ke Al-Quds, sampai ke Komplek Al-Aqsa. Ini jahatnya tentara Israel hari ini bulan Ramadan kemarin. Dicari orang-orang yang pernah mengizinkan pemuda-pemuda tadi, dan siapa orang tuanya dicari. Bahkan sampai ke rumahnya pun dikejar. Dan rumahnya dibombardir, keluarganya disiksa, termasuk adik-adiknya yang masih pada kecil Bapak Ibu. Inilah kejahatan Yahudi. Fakta ini yang coba ditutupi oleh media, kejahatan Zionis Yahudi kepada umat Islam Palestina. Ini Ramadan kemarin Bapak Ibu. Tanggal 5 April kemarin, Muhammad Hussein mengirimkan berita langsung dari Gaza, dari Madinatul Zahra. Di Gaza ada sebuah distrik namanya Kota Kembang, seperti Bandung. Kota Kembang bahasa Arabnya Madinatul Zahra. Di Gaza juga ada. Beliau tinggal di Madinatul Zahra. Beliau mengirimkan data kepada saya tanggal 14 Ramadan kemarin. Ini datanya tentang pembantian Yahudi, pengoboman Yahudi kepada Gaza. Terima kasih.
kondisi tenang dan tentram yang baik karena di sana ada salah satu keputusan yang kami miliki untuk bisa melaksanakan ibadah yang Allah tadi. Sampai malam lalu kembali Ramadan, seluruh saudara kita melakukan Palestina yang sudah menunaikan tarawih dan kita di Masjidil Aqsa kembali menjadi kewajiban kita untuk Israel. Sementara pada Masjidil Aqsa dan mensyarikat bangsa yang sangat khusyuk di antara mereka. Sebagai kita yang tadi mengenai nafsu punya senjata dan kalau ibu bisa menolak ketika sudah terpilih dan semua dengan peduli memberikan dan yang orang muslim ini bukan saya sedang ini adalah damai yang mengalir dari kawasan lupa dan sampai postingan yang diupload asik ada antara Zionis Israel sudah bertahun Islam itu dan berbeda pakai masih terus terjadi. Nanti sebagaimana yang berbeda tadi ini anak saya yang kita muslim siapa tahu terbangun dari tidurnya karena angin yang tak senang angin itu bukan karena cuaca tapi yang tak senang angin dari ledakan hebat yang disebabkan oleh tapi menjadi oleh komunitas Zionis yang ledakan rendah tidak oleh untuk lihat ya, ini termasuk apa yang disebabkan oleh ledakan roket tahun 2019 yang nggak jauh dari keluarga tinggal. Jadi akan disahkan dengan letak dua demi Palestina ini menjadi tahun ini dan semoga pendidikan sudah berakhir. Yang kedua sedang terus berlangsung bisa karena masih ada mereka dan hati-hati yang duduk beliau-beliau Beliau Muhammad Hussein yang 2011 datang ke Palestina. Saat itu saya dengan beliau ikut tes untuk diberangkatkan ke Palestina. Syaratnya harus siap syahid Bapak Ibu. Maka harus pamitan dulu pada istri dan keluarga. Saya sudah pamitan sama istri dan anak-anak. Istri saya berat mengantar ke pulang keberangkatan saya. Entah karena istri saya berdoa agar saya gagal tidak berangkat, mungkin itu. Saya gagal dalam ujian tes air, berenang saya berhasil, karena hobi saya berenang. Di darat, tes darat, saya gagal karena saya pernah jatuh. Ujian darat terakhir itu saya gagal, sehingga saya tidak berangkat. Hussein lulus dan dia berangkatkan. Sekarang dia sudah menjadi warga Palestina sejak 2011. Sudah menikah dengan gadis Palestina, namanya Jinan dari Gaza. Sudah punya anak 3. Kalau tidak setia apa saya lupa lagi. Nah Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala. Nah kita tidak boleh lupa Yahudi belum selesai dengan ambisinya menguasai dunia. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, Yahudi mereka berambisi untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Target mereka adalah hancurnya Masjidil Aqsa. Lalu mereka gantikan dengan Haikal Solomon, sinagoga agung, istana bagi raja mereka. Jangan lupakan ini Bapak Ibu. Israel seolah sedang melakukan cover story dengan proyek mereka, mega proyek mereka. Berangkat dari akidah mereka bahwa milenium ketiga ini merupakan 1000 tahun yang harusnya istana mereka berdiri. Bapak Ibu silakan buka dalam buku-buku tentang akidah Zionis Yahudi. Salah satunya buku yang bagus Bapak Ibu. Ini sudah ada terjemahnya, karya Max E. Diamond yang judulnya Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan. Itu bagus Bapak Ibu. Atau buku Menelanjangi Zionis Yahudi karya Profesor Geraudi. Tokoh Zionis yang kemudian keluar, diam-diam beliau masuk Islam. Sampai wafat beliau Muslim. Kalau tidak salah beliau sudah wafat. Bukunya ada Menelanjangi Akidah Yahudi. Itu langsung oleh tokoh Zionis Yahudi. Nah, di situ saya paham bahwa benarlah apa yang kami teliti selama ini. Ini akidah mereka. Sekarang kita berada di milenium ketiga. Harusnya tahun 2000 istana mereka sudah berdiri. Karena target mereka tahun 2000 raja mereka akan datang. Raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa raja yang mereka tunggu-tunggu? Mesias.
Mesayah bagi mereka, bagi Yahudi, Dajjal bagi kita Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan pembicaraan antara Benyamin Netanyahu dengan petinggi Rabi Yahudi. Membicarakan tentang upaya percepatan demi menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Harusnya Mesayah yang ditunggu-tunggu datang. Nah, harusnya istananya berdiri dan Mesayahnya datang. Jadi istananya dulu berdiri baru Mesayah datang. Lah karena istananya belum berdiri, maka Mesayah belum datang. Makanya Rabi Yahudi mendesak Benyamin Netanyahu untuk melakukan percepatan agar Mesayah the God Hosea, Tuhan yang ditunggu-tunggu datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang dimaksudkan mempercepat? Mempercepat berdirinya singgasana mereka di Masjidil Aqsa. Ini target mereka untuk menguasai dunia. Inilah langkah step by step mereka untuk to take over the world and to create one government in the world. Untuk menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. Ya. The New World Order. Suatu saat kita bahas tentang the New World Order jika kita bertemu kembali. Dan bahasan ini agak sedikit jelimet. Kalau Bapak Ibu berkenan, pertemuan berikutnya kita bahas tentang the New World Order ini Bapak Ibu. Di antara proyek-proyeknya sudah terjadi di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nanti saya sampaikan berita terbaru ketika saya buka bersama di Gede Bage. Ada data baru Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan insya Allah, tidak sekarang. Ya, saya diundang buka bersama. Qadarullah saya dipertemukan dengan seseorang dan orang ini yang membenarkan apa yang saya lihat langsung. Tapi ini tidak bisa saya sampaikan sekarang. Nanti saja Bapak Ibu kalau saya diundang lagi ke sini. Jamaah masih ada waktu? Lanjut jamaah. Ini nggak apa-apa kajiannya seperti ini. Mohon maaf jamaah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah step by step mereka untuk menguasai dunia. Jangan lupa mereka tidak pernah berhenti dengan ini. Sampai dunia betul-betul mereka kuasai. Pertanyaannya, di mana pusat daripada proyek mereka ini? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu adalah Palestina. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Ada 12 provinsi di Palestina, Bapak Ibu. Ada 12 provinsi. Israel baru menguasai 11 provinsi saja, sudah hampir menguasai dunia, betul? Sampai minuman kita pun dikuasai mereka. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ada minuman yang itu produknya produk orang Prancis, tapi donasinya terbesar kepada Israel. Kalau kita beli minuman itu, berarti kita ikut membantu Israel, karena sebagian keuntungannya disumbangkan oleh pabriknya ini, oleh produsen ini ke Israel, menjadi peluru yang menembus tubuh saudara-saudara kita, menjadi bom rudal yang membunuh saudara-saudara kita. Bapak Ibu, maka tinggalkan produk tadi, beralihlah ke produk Muslim. Kalau nggak salah ada Al-Ma'sum ya. Nah, Al-Ma'sum boleh diminum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, pusat dunia, jantung dunia, peradaban dunia itu Palestina. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Walaupun baru 11, tinggal satu lagi yang belum dikuasai, Gaza. Sengaja Gaza Allah sisakan tidak bisa dikuasai Yahudi, Bapak Ibu. Malaikat demi Allah berbaris menjaga Gaza. Banyak cerita malaikat muncul di hadapan Yahudi, tidak dilihat oleh kaum muslimin tapi dilihat oleh tentara Yahudi. Kejadian-kejadian yang sering terjadi di Gaza. Kenapa? Gaza Allah sisakan untuk umat Islam ketika nanti kebangkitan Islam. Ya. Saya sedang mencatat tahun 2024, persis 100 tahun setelah umat Islam memimpin dunia. Kata Rasulullah,
Di dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud, 100 tahun sekali umat Islam akan memimpin dunia. Terakhir memimpin 1924 Turki Utsmani. Tambah 100 2024. Apa yang akan terjadi tahun 2024? Pemilu Indonesia. Berbarengan dengan itu Bapak Ibu. Sudah punya calon? Kalau belum boleh pilih saya. Insya Allah saya siap jadi presiden. Orang desa saja bisa jadi presiden ya. Masa orang Bandung nggak bisa? Belum pernah ada presiden orang Bandung kan? Nah, Bapak Ibu boleh pilih saya. Kalau belum punya calon. Kalau sudah punya calon ya nggak apa-apa. Siapa? Anies Baswedan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada artinya Palestina tanpa Haikal Solomon. Harusnya Haikal Solomon ini sudah berdiri. Tapi sayang Al-Aqsa masih kokoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, dimulai dari sini, itu terowongan sudah ada 300 buah terowongan. Yang kalau Masjidil Aqsa ini hancur, maka di saat itulah mereka menggantinya dengan Haikal Solomon. Ini maket yang dipilih mereka untuk istana raja mereka. Jadi kenapa Mesayah belum datang versi mereka? Karena istananya belum ada. Piraku Mesayah keluar istana Can Aya, kudu nongkrong di sisi jalan. Datang Mesayah kieu cici ngopi di sisi jalan da istana Can Aya. Ini yang dimaksud, lakukan percepatan, segera dirikan ini. Inilah Bapak Ibu yang mereka maksudkan. Nah, supaya dunia tidak memperhatikan ini, bikin sibuk dengan urusan dalam negeri mereka. Urusan partai, urusan pilpres, urusan apa lagi? Lebaran, kamari aya 5 kali lebaran di Indonesia aja. Allah. Ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Di sini hari apa? Sejarah nih, 5 kali Idul Fitri tahun ini di Indonesia. Ngeri Bapak Ibu. Angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar orang Kristen Natalan berbeda seluruh dunia. Pernah? Belum pernah, malu saya. Kita umat Islam, mayoritas di dunia, lebarannya beda. Beda tetangga, nu hiji Muhammadiyah, nu hiji NU. Padahal berdampingan dah, beda lebaran. Kristen seluruh dunia, Natalannya sama. Nah, ini PR besar buat kita umat Islam. Bapak Ibu, kalau ini berdiri, maka berhasillah mereka menguasai dunia dan umat Islam kalah, para nabi dan rasul kalah. Demi Allah, inilah peta dunia yang akan mereka ciptakan, yang mereka sebut dengan the new world order. Tapi sayang, yang ini belum mereka kuasai. Ini sudah mereka kuasai. Libanon ada Hasan Nasrullah yang tadi kita bahas. Libya Muammar Gaddafi sudah dijatuhkan. Kenapa Muammar Gaddafi dijatuhkan Bapak Ibu? Muammar Gaddafi diketahui oleh intel Yahudi dan dunia Barat hendak mempersatukan Afrika, United of Africa, Muslim Afrika. Nah, ini yang proyek besar yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi. Dan dia akan menciptakan satu mata uang untuk United of Africa, dinar dirham. Buruh ditangkap dan digulingkan dan dibunuh. Maka tumbang. Libya sekarang dipimpin oleh boneka Yahudi. Mesir, ya, Abdul Fattah As-Sisi, ibunya orang Syiah, orang Yahudi. Walaupun dia mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mohon maaf Bapak Ibu, dia memimpin penggulingan Muhammad Mursi. Muhammad Mursi adalah satu-satunya presiden Mesir yang memimpin Mesir melalui proses demokrasi, pemilu. Karena selama umur Mesir berada, itu kudeta lewat kudeta militer kepemimpinannya. Baru kemarin melakukan pemilu di masa Muhammad Mursi. Muhammad Mursi naik melalui proses pemilu. Karena takut Mesir menjadi negara Islam, buru-buru Muhammad Mursi ditangkap. Persis baru 1 tahun 13 hari beliau memimpin Mesir. Terjadi kudeta, beliau digulingkan. Maka Ikhwanul Muslimin hancur di bawah kudeta Abdul Fattah As-Sisi. Nah, Bapak Ibu kalau ikut bersama saya ke Palestina, nanti kita nginep di Mesir 3 hari. Di Kairo insyaallah. Jadi promosi. Ada yang daftar Bapak Ibu? Mudah-mudahan 1 bus dari Al Hasan, insyaallah.
Khusus aja Al Hasan berangkat ke Palestina, Mesir dan Jordan. Kita lihat kebangkitan Islam sebelum terjadi negara-negara yang Allah pilih untuk kebangkitan Islam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Bahwa mimpi mereka memiliki istana bagi raja mereka tidak akan pernah terwujud. Bahwa upaya mereka menghancurkan kiblat mereka Masjidil Aqsa tidak akan pernah berhasil. Kemarin terjadi gempa tanggal berapa Februari? 16 ya, 6 Februari 2023. Turki dan Suriah terkena gempa. Kalau Bapak Ibu lihat wilayah yang terkena gempa kemarin, mulai dari Kahramanmaras, Gaziantep sampai ke Aleppo, itu wilayah pertemuan antara Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Pasukan Allah dan pasukan setan. Hadis Rasulullah tentang perang akhir zaman itu akan terjadi di wilayah yang kemarin mengalami gempa. Bapak Ibu rahmati Allah, ini wilayahnya saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Saya kaget ketika kemarin terjadi gempa. Turki benar-benar hancur oleh peristiwa gempa ini. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, sampai korbannya mencapai 40.000 ya. Ya, 40.000 lebih Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, ini rahmati Allah. Disinilah nanti pertarungan akhir zaman terjadi. Dan ini wilayah gempa. Ini Turki, ini Suriah, ini Turki. Nah, wilayah Gaziantep berbatasan langsung berdekatan dengan Suriah, Aleppo. Di Aleppo inilah nanti Rasulullah sebutkan akan turunnya Nabi Isa AS. Di Aleppo inilah terdapat Masjid Marwani, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Abu Muslim berkata, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayuna aliyan khalifatan rabi'atan min khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Falima tubayyahu?" Wahai Muawiyah, para sahabat berkumpul di Madinah. Mereka berbaiat kepada Ali sebagai khalifah yang keempat dari khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa Anda tidak berbaiat? Apa kata Muawiyah? Aku kecewa kepada Ali. Utsman bin Affan itu sepupu saya. Dia khalifah sebelum Ali. Lalu kenapa pembunuhnya dibiarkan berkeliaran? Aku kecewa Ali tidak menghukum pembunuhnya. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah mengirimkan surat kepada Muawiyah. Saya tidak tahu apakah surat ini sampai tidak ke tangan Muawiyah. Ali menyebutkan dalam suratnya, saya Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah, dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah yang keempat. Datang berbaiat kepadaku, kata Ali. Aku hukum mereka para pembunuh sepupumu, Utsman bin Affan. Tapi sayang sekali, Muawiyah tidak menerima. Dia malah pergi ke Suriah, ke sini. Di Suriah inilah dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Beliau membangun masjid pertama yang beliau bangun namanya Masjid Umawi. Nah, masjid. Dan di masjid inilah terdapat menara Sakit Maryam, menara putih. Nah, menara inilah yang Rasulullah SAW sebutkan tempat turunnya Nabi Isa AS di waktu sholat subuh berjamaah. Nah, jadi ternyata Nabi Isa nanti turunnya bukan di Panyawangan, tapi turunnya di Aleppo, Bapak Ibu. Kenapa? Karena masjid menara putihnya ada di sana. Ustaz biasa tuh lungsur di Panyawangan, mangga bikin menara putih yang sama dengan menara itu. Sugane turun di Panyawangan. Jamaah. Jalan di Dio kayak gitu. Jalan di situ. Jalan di situ, tapi bukan saya, Pak. Nanti turun ketika sholat subuh berjamaah akan dilaksanakan dan qomat sudah dikumandangkan. Waqad uqimatis shalah, kata Rasulullah SAW. Qomat sudah dikumandangkan. Tapi sang Imam Mahdi diam dulu lama. Kenapa? Malaikat Jibril berbisik kepada Imam Mahdi, jangan dulu sholat, biarkan dulu nunggu. Kenapa? Nabi Isa mau turun. Subhanallah. Peristiwa ini diyakini oleh orang-orang Syiah sebentar lagi. Tahun depan mereka yakin 2024 Syiah akan menguasai dunia. Salah satu pilot project yang dibuat oleh Khomeini ketika dia berhasil memimpin Iran menggulingkan Shah Reza Pahlavi, dia mencanangkan tahun 2024, 50 tahun dari sekarang,
Ya. Dunia akan kita kuasai. Nah, jadi berbarengan antara ambisi Yahudi menguasai Palestina dengan ambisi Syiah menguasai dunia. Kok sama? Karena Syiah dan Yahudi itu sama. Pendiri Syiah pertama kali di muka bumi adalah seorang Yahudi dari Madinah. Dia bernama Abdullah bin Sabah. Dialah orang yang mendirikan sekte Syiah pertama di muka bumi, Syiah Sabaiyah, yang mengkafirkan semua sahabat. Hanya beberapa orang yang tidak mereka kafirkan, di antaranya Salman Al-Farisi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya, itu tidak dikafirkan oleh mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak dikafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan. Aisyah, Hafsah dikafirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi proyeknya sama. 3 agama ini, Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Dan qadarullah Bapak Ibu sekalian, 3 agama inilah yang akan Allah hancurkan lewat kehadiran Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi turun Bapak Ibu? Bukan turun, muncul. Ya sudah ada. Apakah Imam Mahdi sudah ada sekarang? Nanti saya lihat di WA ya. Mudah-mudahan dijawab WA saya. Jamaah, apakah Imam Mahdi sudah ada? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira sudah ada belum? Jamaah, perhatikan ini. Ini adalah 5 fase yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Huzaifah bin Yaman. Rasulullah hanya menyebutkan 5 fase dalam satu hadis, di mana di 5 fase ini umatnya akan mengalaminya, orang-orang yang beriman. Lalu kenapa saya tambah dengan fase yang ke-6? Ini dari hadis yang lain. Dari fase ke-1 sampai ke-5 orang beriman masih ada di muka bumi. Di fase yang ke-6 tidak ada seorang pun orang beriman di muka bumi. Karena di fase ke-6 inilah Allah akan mendatangkan hari kiamat. Di fase ke-6 inilah Allah akan mencabut nyawa semua orang beriman. Tidak ada seorang pun orang beriman tersisa di muka bumi. Walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Bagaimana cara Allah mencabut nyawanya? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Tidak sekarang insya Allah. Nanti kalau kita bertemu khusus membahas tentang Imam Mahdi. Khusus satu pertemuan kita bahas tentang Imam Mahdi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan Imam Mahdi ini, ada versi Syiah yang ternyata mereka pun meyakini tahun-tahun inilah beliau akan muncul. Tapi wallahi demi Allah, di hadapan saya tahun 2007 saya debat dengan mereka. Mereka mengatakan Imam Mahdi mereka sama dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bisa tahu apapun yang akan dan sudah terjadi. Ngeri Bapak Ibu ketika saya debat dengan mereka. Nah mereka yakin di fase inilah nanti mereka akan kedatangan Imam Mahdi. Nah sebagaimana kita berdasarkan hadis ini, sekarang kita berada di fase yang keempat. Fase yang keempat ini Mulkan Jabariyah adalah fase di mana kepemimpinan dipegang orang-orang kafir, bukan oleh orang Islam. Kaum muslimin mukminin memimpin 3 fase. Fase pertama dipimpin Rasulullah SAW selama 23 tahun, dimulai 610 sampai 632 Masehi. Fase yang kedua dipimpin Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin 30 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan khilafah pada umatku, pada masa umatku 30 tahun. Sapinah menghitung pas 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali 6 tahun pas 30 tahun. Nah, dimulai dari 632 sampai 661 Masehi. Sumatakunu mulkan adon, kata Rasulullah. Kemudian muncul mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Artinya kerajaan berubah kepemimpinan dari sistem khilafah kepada kerajaan. Muawiyah mengatakan, faqad raditu bimulkin. Aku lebih senang dengan sistem kerajaan, bukan dengan khilafah seperti Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Nah, ini salah satu alasan Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali, karena dia lebih senang dengan sistem kerajaan. Makanya dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di Suriah
pada tahun 661 Masehi berakhir. Di masa Ali menjadi khalifah. 655. Nah Bapak Ibu, dan ini berakhir dengan berakhirnya Turki Utsmani 1924. Sekarang kita berada di fase yang terburuk, fase yang keempat. Di fase yang keempat lah fitnah yang terburuk akan muncul, baik fitnah Dajjal ataupun fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa saya katakan begitu? Karena di fase yang kelima umat Islam akan aman sejahtera. Dunia akan dipimpin oleh orang beriman kaum muslimin. Artinya di fase yang kelima inilah umat Islam memimpin dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujadidu biha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umat ini setiap 100 tahun sekali seorang mujadid pembaru, bukan nabi, bukan rasul, pembaharu, reformis, mujadid yang akan memimpin dunia. Baik Bu, 100 tahun sekali. Ya, dalam hitungan sejarah kita yang terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani. Betul? Sepakat? Jemaah? Kemana? Sepakat jemaah? Turki berakhir 1920. Tambah 100 berapa? 2024. Berarti tahun depannya. Maka tahun depan Imam Mahdi akan muncul bahwa ada intinya kebangkitan Islam sebentar lagi. Nah, kok muncul video ini? Berarti orang Syiah ini akan bertemu. Bapak Ibu sekalian, yang akan berhadapan dengan kita tiga: Yahudi, Nasrani, Majusi. Yahudi, yang tadi sudah saya sampaikan. Nasrani, mereka menunggu Yesus Kristus akan turun. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, nanti Bapak Ibu saya ajak ke sebuah gereja yang mereka yakini tempat dilahirkannya Yesus Nazaret. Nah, mereka yakin di titik itulah nanti Yesus akan turun, dan mereka meyakininya tahun depan. Allah Akbar. Kok sama? Jadi Allah berhubungan. 3 peradaban, 3 agama, 4 agama Islam. Yang ketiga adalah Majusi. Majusi itu istilah dari mereka yang beragama Zoroaster. Agama mereka Zoroaster. Pemuka agama mereka diberi sebutan adalah Negi. Kalau umat Islam ada yang disebut dengan Kiai, kalau mereka Negi. Nah, cara pemuka agama Zoroaster ini menyajikan akidah Zoroaster itu dengan menggunakan api. Nah, cara mereka menyajikan agama mereka Zoroaster dengan api itu disebut oleh orang-orang magic, dengan trik-trik sihir. Orang Arab menyebutnya dengan huruf sin, Majusi. Sekarang apakah agama Majusi hilang? Tidak, makin banyak. Dan Majusi itu sekarang berwajah Syiah. Dan di antara aliran Syiah adalah yang Bapak Ibu dengarkan ini, Bapak Ibu. Ya, sambil nangis mereka menyanyikan ini, seolah-olah mereka yakin Al-Mahdi versi mereka akan segera hadir. Siapakah Al-Mahdi versi mereka? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdi versi mereka adalah cicit Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Ashqari. Dari putranya Hasan, cucu Rasulullah SAW. Ya, mereka yakin itu. Namun sekarang Al-Mahdi mereka ini menghilang. Sudah 2 kali menghilang. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Ali bin Abi Thalib wafat,
Maka umat Islam dipimpin oleh Al-Hasan, anak pertama dari Ali bin Abi Thalib. Senang mereka. Namun Al-Hasan kemudian diracun. Makanan beliau itu dimasukkan racun yang langsung bisa menghancurkan ususnya. Di hari ke-6 Al-Hasan meninggal. Di hari yang ke-6, di hari beliau meninggal, itu beliau memuntahkan isi perut yang paling banyak. Ternyata usus besarnya pun keluar. Itu racun yang beliau makan, yang tidak beliau ketahui, itu menghancurkan usus besar. Al-Hasan meninggal dunia. Digantikan Al-Husain. Al-Husain dibantai di Karbala pada hari Jumat, tanggal 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah. Maka mereka orang Syiah merayakannya sebagai hari duka cita, gugurnya Al-Hasan, Asyura, sehingga mereka melukai diri mereka sendiri hingga berdarah-darah. Nah, mereka orang-orang Syiah ini kemudian meyakini kepemimpinan itu akan dipimpin oleh Muhammad bin Hasan al-Askari. Sempat muncul Muhammad bin Hasan al-Askari, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan inilah tokoh yang dibesar-besarkan oleh Abdullah bin Sabah. Beliau dihilangkan Allah. Versi mereka ini hilang, kemudian muncul lagi di tengah-tengah kaum muslimin Irak, di Kufah. Beliau memimpin umat Islam di Baghdad dan di Irak. Udah gitu menghilang lagi untuk yang kedua kali. Sampai hari ini belum keluar lagi. Berarti kira-kira berapa usianya? Jadi Imam Mahdi versi mereka, Al-Mahdi Al-Muntazar, itu cicit Rasulullah yang sekarang masih hidup versi Syiah, termasuk Syiah di Indonesia. Berarti usianya sudah 1400 tahun. Masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Nah, ini Imam Mahdi versi mereka, dan inilah yang mereka sambut, yang mereka panggil dalam lagu ini, Bapak Ibu. Yang sayang, sebagian besar kaum muslimin menganggap ini Muslim Palestina sedang menyambut Imam Mahdi. Bukan, Bapak Ibu, ini orang Syiah. Ini lagu-lagu orang Syiah yang sedang menyanyikan ini di seluruh dunia. Lagunya sama. Lihat di Kanada. Di hari yang sama mereka merayakan hari penyambutan Imam Mahdi. Di Kanada pun mereka menyambutnya. Silakan buka di YouTube, klik Salam Ya Mahdi Kanada, maka akan muncul juga perayaan yang sama. Jadi perayaan ini mereka lakukan untuk meminta kepada Allah, tanda petik, agar Al-Mahdi Al-Muntazar Muhammad bin Hasan Al-Askari akan segera muncul di dunia untuk memimpin umat Islam. Bagaimana prosesinya? Waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Seperti apa prosesi kemunculannya? Saya geleng kepala.